Jumpa lagi di channel BTI Jakarta. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi oleh hamba Tuhan Pendeta Eko Hidayat. Hamba Tuhan ini adalah mantan paranormal, belajar ilmu kebatinan sampai lebih daripada 7 tahun Bapak Ibu, di mana secara dunia roh beliau telah memahami. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menjamah Bapak Eko Hidayat menjadi hambanya untuk memberitakan siapa Yesus, kuasa Yesus yang telah merubah hidupnya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas hari ini apa itu imajinasi pikiran, atau orang sering sebut namanya sugesti. Nah, kita akan membahas itu apa, terus bagaimana caranya, apa efeknya, bagaimana perbandingannya dengan iman di dalam kekristenan. Topik-topik ini kita akan bahas. Sebelum kita membahasnya, alangkah baiknya kita akan berdoa. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kami masih diizinkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong Bapak pakai kami bertiga, roh, jiwa, tubuh, pikiran, hati kami, dan seluruh indera jasmani kami, sehingga apa yang kami katakan itu adalah keluar dari kuasa Engkau sendiri. Lindungi kami, pagari, bentengin kami, dan bukalah hati kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya persilakan kepada Ibu Dewi yang akan menanyakan. Iya, shalom Pak Eko. Shalom. Iya, terima kasih Pak Eko. Kita boleh kembali lagi di channel BTI Jakarta untuk kita boleh tanya jawab. Nah, saya mau nanya nih Pak Eko tentang imajinasi pikiran atau sugesti. Apa itu Pak? Menurut pandangan Bapak tentang imajinasi pikiran atau sugesti menurut Pak Eko Hidayat? Ya, benar. Sebab di dalam imajinasi pikiran ya, yang bisa menjadi kenyataan sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Ya, cuman kita mau bahas dulu tentang sugesti. Kalau sugesti itu seperti orang periklanan, itu bisa membujuk barangnya, semua bagus, semua bisa, semuanya enak, dan semuanya bisa dipakai. Itu tanpa kita memikirkan bagaimana caranya. Tidak pakai cara, dia menjual sesuatu, jadi dia supaya kita yang menjadi pikiran kita apa yang diiklankan itu. Jadi seperti membujuk. Membujuk ya Pak? Membujuk supaya kita beli gitu tanpa kita mempertimbangkan. Ya, iya benar juga apa yang dia ngomongin. Tapi kalau imajinasi pikiran itu bisa menjadi kenyataan, itu berbeda. Berbeda. Sebab ada tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Markus 11 ayat 24. Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di sini ada 5 poin. Keenamnya adalah hasilnya. Dikatakan 1, apa saja. Kedua, yang kamu minta. Ketiga, doakan. Keempat, percaya. Kelima, percaya bahwa udah terima, maka keenam diberikan kepadamu. Jadi di sini pikiran kita, imajinasi kita itu dinyatakan. Dikatakan apa saja. Ia mau minta apa saja, boleh kok. Ya, Tuhan nggak larang. Cuman ada yang dilarang, Tuhan nggak berkenan. Kalau dikatakan apa saja yang baik yang kamu minta, kamu minta, boleh kok. Ada orang bilang jangan minta terus pada Tuhan. Tuhan bilang mintalah apa saja, jadi, dan doakan. Ya, permintaan kita doakan, Tuhan, saya minta apa begitu. Dan di situ percaya, ini hukumnya. Percaya apa? Ketiga, 4, percaya udah terima. Kita udah terima nih, bahkan belum terima, bilang kita sudah menerimanya. Ya, maka di situ dikatakan akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya
saya udah terima, padahal belum. Ini adalah berbicara tentang iman. Iman mendahului bukti. Iman mendahului rasio. Iman mendahului proses waktu. Ya, jadi kalau pikiran kita, imajinasi kita disatukan dengan hati kita, dengan iman. Iman kepada siapa? Yang bisa memberi sebuah Yesus. Kalau kita iman kepada orang, nggak bisa. Iman hanya satu, kepada Yesus. Iman berarti percaya bahwa apa yang kita minta, yang kita doakan pasti terjadi. Amin. Nah, itu. Jadi kalau kita minta sama orang nggak bisa. Dia bukan Allah. Karena kalau kita minta kepada Allah kita, apa saja yang mau minta dan doakan, percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah sumber pemberian. Saudara percaya, segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Ya. Jadi untuk Tuhan, dan bicara juga semua apa yang terjadi untuk Tuhan. Tapi di sini kita lihat ada kata percaya. Itu hukum kepercayaan. Kalau kita nggak percaya, nggak akan jadi. Di sini ada kata percaya, sudah terima. Jadi rasio bilang belum, tapi iman kita bilang sudah. Nah, jadi itulah bisa jadi kenyataan. Kenyataan yang kita minta, saudaraku. Jadi percaya kepada Yesus. Jadi di sini apa yang kita minta sudah disediakan. Tapi kalau sugesti bukan yang kita minta, yang kita percaya, ya kena sugestinya. Oh percaya dah, bahwa obat ini akan menyembuhkan kamu. Percaya. Itu bukannya dengan iman. Kita melompat apa didesak terus itu. Suruh percaya. Jadi kita dalam ini sugesti. Semua mobil ini bagus, mobil ini hebat. Jual mobil, jual apa itu semua pakai sugesti. Sugesti itu iklan juga. Betul ya, supaya kita percaya. Iya, betul. Ya, tapi kalau iman hanya pada satu, iman hanya kepada Yesus. Yesus nggak mungkin bohong. Yesus pasti menggenapi apa yang difirmankan itu. Karena apa yang kita telah minta, dikatakan apa saja yang kamu minta, percaya kamu sudah terima. Jadi apa yang kita sudah minta telah disediakan semua bagi kita. Itu pada Yesus. Apa yang kita minta semua sudah disediakan bagi kita. Seperti dalam Yesus, saat kita minta kepada Yesus, maka penciptaan segera mewujudkan kehendak kita. Ini luar biasa. Ini perkataan kita ini luar biasa. Ya, maka yang waktu kita minta, perkataan kita segera mewujudkan kehendak kita. Tapi di sini ada kata percaya. Ya percaya dong, jangan kita begitu aja. Ya, jadi apa yang kita katakan sudah ada di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kata kunci percaya itu merupakan satu kunci keberhasilan. Jadi di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa Anda telah memiliki apa yang Tuhan miliki. Itu perbedaannya. Ya, kalau itu, ini kita nggak usah pakai duit, malah tidak bisa dapat sesuatu. Itu luar biasa. Jadi saudara, bukan kata-kata ini saja kita minta kepada Tuhan, karena tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah mempunyai segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Jadi waktu Allah menciptakan langit, bumi, semua itu melalui firman. Jadi Allah itu tidak berbentuk. Allah adalah roh. Barang siapa menyembah, dia harus menyembah di dalam roh. Gitu. Jadi beda dengan orang promosi, sugesti, ya memberi kita bisa bohongin kita. Iya, bisa bohong. Karena barangnya jelek, bisa aja bikin bagus. Iya. Pas kita beli bagus, bakal seminggu dia rusak. Gitu. Iya, betul. Nah kalau iman kita, imanasi pikiran kita yang diwujudkan kepada Tuhan, nggak bisa salah. Gitu ya. Pak, saya mau nanya gini Pak, sugesti itu cara kerjanya itu di pola kita berpikir kamu bisa, tapi kadang-kadang
apakah sugesti itu bisa terjadi atau juga tidak bisa terjadi? Itu gimana Pak? Nah begini, pikiran kita nggak bisa dipaksa. Ya, sebab manusia mempunyai otak. Di otak itu ada satu syarat, ya, syarat komando. Menurut di dalam kedokteran, ya, untuk otak kita mempunyai syarat komando. Jika kita bilang kita bisa, kita mampu, dan kita sanggup, nah itu syarat komando memberikan kita perintah kepada seluruh syarat kita. Ya, seperti apa? Seperti satu kapal perang di laut. Nah, begitu ada musuh datang, dia nggak usah ngomong apa-apa, pencet aja, sirenanya bunyi, semua udah siap, siap sendiri, siap tempur. Ya, tinggal pencet aja. Nah, begitu tujuan kita sudah benar, nanti dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita bilang saya lemas, saya sakit, saya nggak ada gunanya, nah udah, secara komando bilang tuh dia maunya sakit, bos bilang maunya sakit, nggak ada gunanya, ya, ada lemas semuanya. Nah, jadi itu secara komando itu penting untuk kita. Apa yang kita pikirkan, itulah kehidupan kita. Maka Tuhan bilang semua yang baik, yang suci, yang mulia, yang pantas didengar, semua itu pikirkanlah semua itu. Allah sumber damai sejahtera akan menguruskan kamu. Itu di Filipi 4 ayat 8 bilang begitu. Jadi kita juga perlu pakai pikiran kita dan juga perlu pakai pikiran Roh Kudus. Sebab Allah menciptakan bumi, mesti ada pikiran Allah kan? Iya. Nggak mungkin nggak ada pikirannya. Ciptakan aja seenaknya gitu, nggak bisa. Sampai manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, wah itu luar biasa manusia. Kenapa? Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi punya kemampuan dan punya kapasitas yang luar biasa untuk melakukan sesuatu apa yang Allah sudah sediakan buat kita. Kita nggak usah cari. Jadi semangat karunia juga dari mana? Dari pikiran kita. Ya, kejarlah kasih. Jadi Allah itu adalah kasih. Ya, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia. Berapa banyak karunia? 9. Terutama karunia untuk bernubuat. Usahakan dirimu, ada usaha. Pikirkan apa yang kamu mau duluan. Iya. Jadi yang Tuhan mau seperti ke dalam kehidupan Yesus. Ya, itu semua yang minta kepada Yesus kebanyakan 90% adalah soal sakit penyakit. Minta disembuhkan. Pikiran mereka sampai turun darah segenteng, ya, turunin orang sakit. Itu. Nah, mereka berpikir supaya dapat duduk di depan, udah gak ada kursi, udah dengan cara pintas saja pikiran mereka turunkan. Tapi Tuhan nggak marah. Nah, Tuhan lihat imannya begitu tinggi, imannya begitu hebat, ya, seperti satu orang ini. Jadi pikiran berkuasanya bagaimana, saudara? Seorang perwira, hambanya sakit, datang pada Yesus. Yesus bilang, mari kita ke sana. Nggak usah Tuhan, katakan sepatah kata saja. Nah, ini pikirannya Tuhan. Saya pikir Tuhan ngomong satu patah kata, hambaku akan sembuh. Nah, pikiran itu langsung menyentuh iman. Iya kan? Perkataan dia dalam pikiran dari keluar perkataan. Perkataan menyentuh iman kepada Yesus. Nah, iman bekerja dengan pikiran, perkataan, kepercayaan. Dia percaya bukan main itu. Cuman kau katakan kata-kata, hambaku pasti sembuh. Itu percayanya yang luar biasa. Hukum kepercayaan. Jadi kalau kepercayaan pada Yesus tidak akan salah. Tapi percaya pada orang lain ditipu kadang-kadang. Iya. Iya. Jadi Tuhan ingin supaya apa saja yang kamu minta didoakan, percaya, sudah terima. Iman mendahului bukti, belum terima kok. Kamu bisa bilang udah terima. Nah, itu kepercayaan pikiran. Tapi kalau sugesti, jangan-jangan dia bohong, bisa kita buat itu. Jangan-jangan dia nipu. Jadi begini, nanti kamu dapat untung sekian.
Nah, itu kan sugesti dia berikan pada kita. Ya, sama juga kalau kita mau sembuh. Oke, aku doakan kamu pasti sembuh. Kamu pasti sembuh. Dari mana pasti sembuhnya? Sebab imannya itu tidak bekerja. Hanya mulutnya aja mengeluarkan perkataan. Kalau emang kata, yuk, kamu bisa menyembuhkan orang. Kenapa nggak pergi ke Wisma Atlet? Sembuhin itu semua orang. Yang kena corona ya Pak? Yang kena corona, pegang sembuhin dia. Kalau dia betul-betul mempunyai kuasa kesembuhan. Kalau cuma perkataan saja, itu bukan. Itu sugesti. Ya, sugesti tidak melakukan apa yang jadi kebenaran. Oh, jadi sugesti itu tidak melakukan apa yang kebenaran. Bagaimana orang yang di luar Kristen, Pak? Itu kan sangat mempercayai. Nah, apa perbedaannya dengan orang yang di luar Kristen? Apakah boleh menggunakan sugesti itu? Atau tidak? Atau tidak? Iya. Bisa tergantung daripada dia punya intelektual. Ya, dia percaya apa tidak? Apa yang dia ngomong? Seperti orang ditipu, teman baik, ya kan? Ini uangnya sekian kita dapat untung, sekian yang belum dalam Tuhan. Dia percaya itu, percaya. Sebenarnya itu mengandung kebohongan. Cuma kepintaran dia pakai sugesti supaya percaya bahwa uangnya itu akan menjadi lipat ganda di kemudian bulan-bulan berikutnya. Ya, begitu. Tapi nyatanya dia kabur. Ya, berarti palsu ya Pak ya? Iya, bisa terjadi hal seperti itu. Ya, sugesti bisa berbohong. Iya, berbohong. Tapi kebenaran, imajinasi pikiran kita yang Tuhan katakan itu nggak pernah bohong. Walaupun seperti Abraham tuh nunggu berapa lama? Ya, 16 tahun baru imannya dia tetap percaya bahwa dia bakal dapat anak, si Ishak namanya. Nah, kenapa besok-besok percaya sampai 16 tahun? Bagaimana kata 16 tahun? Waktu itu Abraham umur berapa? Waktu 75 tahun dia terima itu wahyu, ini apa, perintah sama Tuhan. Iya, umur 75 tahun belakang sampai umur 100 ya baru dapat anak yang dijanjikan. Jadi berapa lama itu? 25 tahun. 25 tahun. Nah, tungguin begitu. Saudara udah keburu capek. Ya, bisa bilang gimana sih? Ya, Pak? Si Sarah juga pikir, ya bener aja. Tuhan kamu kok ngomongnya begitu. Nah, ini iman. Ini pikiran dia tidak tergoyahkan. Coba dia pikir, Allah kalau sudah bicara begitu pasti benar. Iya kan? Jadi dia menuruti, dia iman kepada Allah itu waktu supaya tidak tergoyah. Demikian pula Nabi Nuh, masa disuruh bikin kapal di atas gunung, diketawain orang, mana ada bikin kapal. Ya saudara, jadi kalau kita lihat Nuh itu dia punya pikiran ditransfer kepada pendapat dia di hati, jadi percaya. Kalau kita menerima Tuhan Yesus pakai percaya, saya percaya. Semua hukum kepercayaan. Kalau nggak percaya orang nggak terima Tuhan. Jadi di sini Nuh percaya begitu lama, maka dia juga katakan bapak orang beriman. Iman itu percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau iman pada siapa? Nggak ada. Kamu iman dong kepada Hitler? Nggak ada. Iman kepada Mao Zedong? Nggak ada. Iman kepada Yesus cuma satu-satunya. Ya, jadi saudara, di sini kita memastikan bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita pikirkan kepada Tuhan Yesus. Jadi pikiran Tuhan, pikiran kita lain. Makanya Tuhan Yesus mengatakan semua yang baik, yang suci, yang mulia, ya, yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran semua berkuasa. Anda mau berpikir jelek, bisa jadi jelek. Coba kalau kita pikiran yang seperti pikiran roh. Nah, kalau pikiran dunia, bawanya kemana? Ke tempat-tempat naik klub, ke tempat-tempat yang nggak baik, begitu. So tempat-tempat nggak baik itu akan meruntuhkan kehidupan kita. Kalau mau hidup benar, harus kita betul-betul pedomannya adalah firman Tuhan. Nah,
Puji Tuhan. Saya tanya satu lagi Pak. Saya mau nanya tentang dampaknya sugesti kalau tidak terjadi di dalam kehidupan kita yang nggak percaya gitu Pak. Misalnya gimana itu Pak? Sugesti kan menanamkan seperti iklan ke dalam diri masing-masing kepada orang lain, ya. Seperti semua jual apapun sekarang pakai iklan. Iya, Jual mobil, jual motor, jual apa, semua iklan. Iklan itu menunjukkan bahwa ini baru, ini lebih hebat, ya, ini lebih tangguh. Ya, padahal kita nggak tahu dia bikinnya bagaimana. Iya. Ya, itu urusan insinyur mobil, insinyur macam-macam. Ya, obat juga begitu. Ya, jadi makan suplemen ini engkau akan menjadi hebat. Apa jadi begitu? Semua suplemen ditawarkan di seluruh dunia. Ada yang dari Jepang bagus dan cuman kenyataan bahwa tubuh kita, sebenarnya tubuh kita bisa merawat penyakit kita sendiri. Iya betul. Jadi dari pikiran, saudara coba bayangkan di rumah sakit itu 75% orang sakit itu dari pikiran. Iya kan? Iya betul. Stres, Iya. ya bingung, gitu. Jadi dia pikir begitu, bukan masalah yang buat mereka jadi takut, ya. Jadi ketakutan yang buat mereka jadi masalah. Jadi orang takut, jadi Ketakutan Iya. pikirannya jadi bingung. Iya. Iya kan? Betul. Dan saya katakan sekali lagi, bukan masalah yang buat mereka jadi takut, ketakutan yang buat kita jadi masalah. Masalah iya. Takut apa? Takut yang takut semua sama takut. Nah, jadi kita lihat kalau di dalam sugesti itu memberikan umpan, ya, supaya orang bisa dimengerti dan supaya percaya kepada kita. Iya. Membuat kita percaya apa yang dia katakan. Tapi kalau firman Tuhan, janji Tuhan, pikiran kita, ya, itu mempercayai sumber kebenaran. Jadi percaya pada orang bukan kebenaran. Sebenarnya Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, Iya. tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Pikiran mereka apa? Udah nggak benar. Jadi pikiran kita harus ditatar, harus menuruti perintah Allah. Sebab kita dicipta menurut pikiran Allah. Allah. Iya. Jadi sudah sepantasnya segala sesuatu kehidupan harus disalurkan dari pusat, yaitu surga di bumi seperti di dalam surga. Coba kita lihat, seluruh malaikat 100% penyembah kepada Allah. Tapi di bumi nggak demikian. Berapa persen yang nyembah kepada Tuhan? Kalau di surga 100% nggak ada yang berani, nggak ada yang, Iya betul. nggak ada yang macam-macam. Wah, di sini bukan satu macam, ratusan macam, benar-benar. Iya kan? Kalau kita percaya Yesus hanya satu macam, Iya. percaya. Itu ceritanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akhiri diskusi hari ini Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sangat jelas pemaparan dari pendeta Eki Hidayat mengenai sugesti dan imajinasi pikiran yang tertuju pada firman Tuhan Yesus Kristus. Itu yang akan membuat kita akan melihat keajaiban-keajaiban dan apa yang kita percayai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bukan hanya seputar sugesti, tapi mengenai dunia roh, alam roh, dunia mengenai ramalan, demikian juga mengenai hal-hal yang mistik, Bapak Ibu bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Baik Bapak Ibu, kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin konseling, curhat bahasanya, kepada Bapak Pendeta Eki Hidayat. Ada juga Ibu Pendeta Elizabeth Nuning, Gembala BTANI Jakarta, Sunter. Demikian juga ada Ibu Vera Setiawan juga membahas hal yang supranatural. Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan. Bapak Ibu lihat di layar TV Anda, itu ada nomor HP yang bisa Bapak Ibu hubungi ke nomor tersebut. Nanti ada tim kami yang akan merespon dengan cepat. Iya.
Semakin Bapak Ibu menanyakan hal-hal yang membuat Bapak Ibu sangat galau, membuat ini kenapa ya, ini kenapa ya, kok saya tidak sebelum saya terima Yesus kenapa begini. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ingin menemukan jawabannya. Silakan tulis di dalam kolom komentar. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ajak teman-teman, tetangga, Bapak Ibu saudara sekalian untuk menonton acara ini. Karena di channel Betani Jakarta ada begitu banyak pengajaran-pengajaran tentang keluarga, tentang dunia paranormal, tentang iman, tentang juga penghakiman akhir zaman. Banyak hal Bapak Ibu. Silakan ajak Bapak Ibu teman saudara sekalian untuk like, subscribe channel Betani Jakarta. Jangan lupa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan mengakhiri dialog malam hari ini dengan doa. Silakan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kami masih diberi kesempatan di dalam keadaan COVID ini untuk live streaming, sehingga bisa membagikan ke seluruh wilayah Indonesia untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Jika kami di antaranya masih banyak yang belum mengerti, biarlah Bapak Engkau tolong melalui hamba-Mu bisa memberikan jawaban, sebab setiap orang mempunyai masalah. Biar masalah itu boleh diselesaikan dengan cara dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Sampai jumpa kembali.